Ketemu lagi di episode Pesan Untuk Hati. Siapa bilang sih insecure itu nggak boleh? Boleh kok. Nih, yuk dengerin dulu selengkapnya. Ambil posisi nyaman kamu dan rehat sejenak bersama duduk dan dengar. Pesan untuk hati. Siapa bilang gak boleh insecure? Dia penampilannya oke banget ya. Jadi insecure deh sama diri sendiri. Gimana ya, insecure mulu nih tiap deket sama orang. Hobiku sehari-hari. Pagi insecure, malamnya overthinking. Sering dengar kalimat-kalimat seperti itu? Setidaknya, pasti kamu sering nemuin kata-kata insecure ini kan? Kamu juga pasti sering deh baca kalimat-kalimat begini. Udahan ya insecure-nya, sayangi diri sendiri. Atau kalimat yang kayak gini, insecure mulu jadi orang, ntar jadi down loh. Tunggu, siapa bilang insecure itu nggak boleh? Aku coba jelasin dulu ya. Jadi, insecure ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya gak aman, gak nyaman, gelisah, atau gak percaya diri. Nah, kata-kata itu tadi akan berbeda maknanya tergantung digunakan di kondisi seperti apa. Nih, sejauh yang aku perhatiin ya, kata-kata insecure ini biasanya ramai digunakan untuk mengungkapkan keadaan yang seperti pertama, ketika kamu gak percaya diri sama diri sendiri. Entah itu karena fisik, kemampuan, atau karena keadaan hidup. Biasanya orang-orang sering bilangnya insecure sama diri sendiri. Dan yang kedua, di mana keadaan ketika kamu gak berani melakukan sesuatu karena takut nantinya akan terjadi sesuatu yang buruk. Atau gak siap untuk menghadapi apa yang terjadi ke depannya. Biasanya ini disebut dengan insecure dengan keadaan atau kondisi tertentu di masa depan. Nah, kalau dilihat dari arti kata dan ungkapannya, memang kata insecure ini mengandung makna negatif. Cuman, bukan berarti kamu nggak boleh berada di situasi atau ngerasain keadaan yang namanya insecure ini. Jadi maksudnya, boleh nih insecure? Jawabannya adalah boleh. Tapi, kamu gak boleh terlalu larut ke dalam perasaan seperti itu. Karena ya memang hal yang berlebihan emang gak baik. Insecure itu wajar kok, namanya juga manusia, punya kekurangan masing-masing. Dan kamu harus menerima hal itu. Menerima dan memahami kekurangan diri sendiri jauh lebih baik daripada menyembunyikannya. Malah hal itu yang akan membuat dirimu semakin tersiksa. Ketika kamu dihampiri rasa insecure, gak apa-apa, biarkan perasaanmu menerima emosi itu. Kamu bisa rehat sejenak dari situasi yang memaksa kamu untuk berlaku seolah-olah semuanya baik-baik aja. Kamu juga butuh ruang untuk gak baik-baik aja. Sampai akhirnya, kamu bisa mengontrol emosi kamu dan sikap insecure kamu bisa jadi motivasi untuk kamu lebih menonjolkan bakat dan kemampuanmu, atau mencoba memperbaiki keadaan yang kamu inginkan. Tentu, semua sesuai dengan standarnya kamu sendiri. Dan lagi-lagi ingat ya, kamu gak boleh berlebihan dan membiarkan diri kamu semakin lama semakin merendahkan dirimu tanpa mau memunculkan potensimu. Memang rasanya cukup sulit untuk bisa menerima hal-hal yang membuat kita jadi insecure. Apalagi kalau udah keasikan scrolling-scrolling nih di sosial media. Kalau kamu gak bisa ngontrol emosi dan pandanganmu terhadap apa yang orang pamerkan di akunnya, kamu akan mudah insecure sama diri sendiri. Karena salah satu penyebab insecure itu adalah membanding-bandingkan kehidupan kamu dengan orang lain. Orang-orang cenderung mengukur dirinya sendiri sesuai dengan standar orang lain.
oh kalau cantik itu standarnya begini, begini. Kalau mau diperhatikan orang itu harus begini. Dan standar-standar lainnya yang jika kamu nggak bisa mencapai itu semua, kamu mulai deh jadi insecure. Kayak merasa ada aja yang kurang sama diri sendiri. Nah, kalau udah mulai merasa seperti itu, kamu harus mulai deh hindarin hal-hal yang membuat kamu menjadi lebih nggak aman dan nggak percaya diri itu. Sebelum itu, kamu juga harus ketahui apa yang menyebabkan kamu jadi insecure. Jika hal-hal yang diunggah orang-orang di sosial media membuat kamu juga ingin menjadi seperti mereka, namun sadar diri nggak bisa mencapai itu dan akhirnya menjadi semakin kurang percaya diri, bahkan jadi lebih insecure. Alangkah baiknya kamu mengambil langkah untuk berhenti mengikuti mereka dan beralih mengikuti akun-akun yang bisa membuatmu menjadi lebih baik. Semisal akun humor atau akun-akun motivasi. Karena tak bisa dipungkiri, semua orang bebas mau mengunggah apapun di akun mereka. Yang penting sekarang adalah bagaimana tindakanmu. Ingin melihatnya atau melewatinya. Atau kadang omongan orang-orang yang membuat kamu jadi gak percaya diri. Kadangkala orang-orang di sekitar kamu niatnya ingin menyampaikan sesuatu yang baik. Namun, mungkin cara penyampaiannya atau pemilihan katanya aja yang gak tepat dan yang membuat kita gak bisa nerima. Atau kamu sedang terjebak di standar orang-orang kebanyakan dan kamu merasa gak memenuhi standar itu. Kalau iya karena hal demikian, kamu perlu tanamkan ini pada dirimu. Setiap orang itu diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya. Masalah kesempurnaan dan kemampuan itu punya standarnya masing-masing untuk setiap orang. Kamu sempurna dengan bentukmu sendiri. Kamu cantik dengan standarmu sendiri. Jadi, pesanku untukmu, mulai sekarang, cobalah kontrol perasaan insecure-mu menjadi hal yang dapat kamu terima. Dan jadikan dia sebagai motivasi untuk kamu memperbaiki diri. Gak perlu melirik orang lain hanya untuk menanamkan rasa iri di hati kamu. Tapi sangat boleh jika kamu mengagumi orang lain dan menjadikan ia semangat untuk meningkatkan kepribadianmu. Kamu punya pesona dan karisma masing-masing. Gak apa-apa merasa insecure. Tapi bukan berarti menjadikan kamu orang yang lemah ya. Kamu itu kuat dan kamu bisa melewati segalanya.